Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau ya siang atau pagi lah ya, mungkin ya. Kalian sedang mendengarkan penjelasan saya ini entah di pagi, siang atau mungkin malah di malam hari ya. Karena nggak sempat ngapa-ngapain di pagi dan siang, saya kurang tahu. Ya, jadi pada pertemuan mata kuliah, bukan pertemuan ya, pada kuliah interaktif persamaan diferensial parsial kali ini kita akan melanjutkan yang sudah dijelaskan sama Bu Ari gitu ya. Kalau sama Bu Ari kalian belajar tentang bagaimana konsep-konsep perhitungannya, teori-teorinya. Kalau dengan saya kita akan lebih banyak visualisasinya sih. Karena kadang ketika tidak divisualisasikan itu jadi nggak kebayang gitu ya. Ini sebenarnya nyari apa gitu. Ini kenapa sih kok harus diselesaikan? Kenapa harus ngurusin bentuk persamaan diferensial yang variabelnya banyak gitu ya? Kenapa harus metodenya harus pakai karakteristik? Mau ngapain gitu, yang dicari itu sebetulnya apa gitu ya? Jadi biar kebayang saja gitu. Nah, jadi untuk yang pertemuan pertama dengan saya kali ini, kita akan membahas tentang solusi D'Alembert untuk persamaan gelombang. Saya yakin sudah diajari tentang persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang itu ya persamaan diferensial yang bisa memvisualisasikan bagaimana gelombang itu berjalan gitu ya. Tentunya kita bahas di sini yang satu dimensi saja biar tidak terlalu rumit. Jadi penggambarannya juga lebih gampang. Dan kalian sudah pernah belajar ya. Jadi persamaan gelombang cara menyelesaikannya dengan metode karakteristik bisa, kita juga bisa cari dengan solusi D'Alembert gitu ya. Saya tidak akan mereview yang sudah diajarkan sebelumnya, jadi langsung saya lanjutkan saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup WhatsApp atau di forum e-learning gitu ya. Tapi beritahu saya, misalkan kalian tanya di forum e-learning, Bu saya ada pertanyaan, saya taruh di e-learning, atau kalau di WA ya langsung saja dituliskan di grup WA gitu. Oke, sebelum saya masuk ke solusi D'Alembert, yang mau saya jelaskan pertama-tama adalah tentang bagaimana memvisualisasi fungsi dua peubah. Jadi kita tahu ya, kalau persamaan diferensial biasa itu hanya fungsi satu peubah, solusinya berupa fungsi satu peubah atau satu variabel, sedangkan untuk persamaan diferensial parsial, namanya juga parsial, jadi ada part-partnya gitu ya, bagiannya, jadi artinya dia fungsi dari dua peubah atau lebih, dua variabel atau lebih gitu ya. Biasanya yang sering dipakai itu variabel bebasnya adalah X dan T. X untuk menyatakan lokasi secara spasial, dan T menyatakan waktu. Atau bisa juga ditulis sebagai UXT. Jadi U ini solusinya, ini variabel bergantung terhadap X spasialnya dan waktu. Nah, fungsi dua peubah. Sudah pernah belajar ya di kalkulus peubah banyak kan? Kalau misalkan saya punya fungsi dua peubah, berarti sebetulnya fungsi ini kalau digambarkan itu jadi fungsi tiga dimensi ya. Jadi dimensi yang paling bawah itu ada sumbu X, ada sumbu T, dan Z-nya itu adalah U-nya, fungsi permukaan. Jadi kalau digambarkan dia bentuknya kan berupa permukaan. Nah, jadi cara penggambarannya ada beberapa cara. Kalau di kalkulus peubah banyak mungkin hanya digambarkan dalam bentuk fungsi atau kurva permukaan. Kalau di sini nanti kita akan mencoba memvisualisasikannya dengan 4 cara. Yang pertama dengan animasi, slice plot, kurva permukaan, dan XT diagram. Jadi biar lebih menarik gitu ya. Terkadang itu hasil matematik itu sesuatu yang menarik, tapi ketika tidak disajikan dengan bentuk yang baik, jadi orang yang di luar matematik melihatnya itu jadi tidak tertarik. Jangankan orang di luar matematik, orang matematik sendiri yang bukan bidang minatnya ke persamaan diferensial parsial, ketika melihat bentuknya hanya fungsi permukaan, terus apa yang mau diceritakan apa? Nah, kita bisa memvisualisasikannya dalam beberapa bentuk agar lebih mudah untuk dipahami. Oke. Saya bahas satu-satu ya. Oke, animasi. Nah, apa itu animasi? Oke, animasi. Jadi seperti kalian bikin animasi itu kan gambarnya diulang-ulang gitu ya. Terus di plot secara cepat gitu. Saya sudah pernah ngajarin ini di pemrograman pengantar ilmu komputer, seingat saya, kalau untuk MATLAB ya.
Oke, jadi mungkin ada yang bukan kelas saya ya, jadi saya ulangi aja. Jadi animasi maksudnya seperti apa? Saya punya fungsi U yang merupakan fungsi X dan T. Nah, misalkan T-nya saya ganti suatu T0. Suatu T0 artinya sekarang fungsinya jadi fungsi UX T0 ya. T0-nya konstanta ya. Artinya fungsi UX T0 menjadi fungsi satu peubah. Artinya dia bisa digambarkan sebagai seperti ini. Jadi ininya X dan ininya U untuk T0 gitu. Nah, kita bisa sebutnya UX di suatu T ini sebagai profil dari U di sepanjang lokasi X pada waktu T0. Cara menggambarkannya gimana? Jadi kita ambil T-nya deret waktu gitu ya. Jadi ada T1, T2, T3 sampai TK. Itu menghasilkan barisan frame. Jadi ada frame-frame. Nah, frame-frame ini kita tampilkan secara berurutan, satu persatu secara berurutan, atau ditumpuk-tumpuk gitu ya sebetulnya ya. Dan atau melihatnya secara cepat pada komputer sehingga dapat menghasilkan efek pergerakan. Misalkan saya punya UXT-nya adalah eksponensial min X min T kuadrat. Untuk T sama dengan 0 di sini jadi eksponensial min X kuadrat ya. Bentuknya fungsinya seperti ini. Untuk T sama dengan 1 berarti di sini jadi eksponensial min X min 1 kuadrat. Berarti fungsinya jadi seperti ini. Untuk T2 berarti E pangkat min X min 2 kuadrat. Jadi seperti ini. E min 3 jadi seperti ini. Nah ini saya gambarkan. Ini X-nya terbatas di min 2 sampai 3 ya. Nah ini saya juga sudah lampirkan file Maple. Kalau kalian punya software Maple, saya sudah lampirkan file Maple-nya di e-learning juga. Untuk dipelajari gitu ya. Kalau Anda punya program Maple. Oke, jadi terlihat ya, di sini ini T0, ini T1, ini T2, dan ini T3. Nah, terlihat bahwa ketika T-nya makin nambah, si grafik ini akan geser ya, geser ke sebelah kanan. Jadi puncaknya ini bergeser ke kanan gitu. Ya. Nah, ini kalau saya gambarkannya animasi. Oke. Ini adalah skripnya. Jadi kalau mau membuat skripnya gimana ya Bu ya cara bikinnya? Ini saya kasih skripnya karena kita bukan belajar membuat code di sini ya. Jadi belajar menginterpretasikan hasil dari code-nya. Jadi saya taruh aja skripnya seperti ini. Nah ini untuk tampilan Maple-nya ya. Jadi Anda harus gunakan restart dan with plots. Kalau tidak ada with plots-nya tidak bisa menggunakan perintah plot gitu ya. Jadi harus ada restart dan with plot. Lalu di sini saya definisikan fungsi U. Fungsi U-nya merupakan fungsi dari X dan T. Fungsinya fungsi formulanya adalah eksponensial min X min T kuadrat. Nah, di sini saya plot untuk T0, T1, T2, T3. Ini terlihat yang merah itu untuk T0, yang biru untuk T1, yang hijau untuk T2 dan biru untuk T3 gitu ya. Lihat bahwa ini geser terus ya, geser ke sebelah kanan. Selain menggunakan plot, ini nggak menarik ya, karena kan sebenarnya biru dan merah ini di waktu T yang berbeda gitu. Kalau kita menjalankan T-nya, tampilannya akan menjadi ini. Ini saya ada keliru, jadi ini di restart dulu. Jangan lupa untuk enter dari atas semua ya. Nah, ini terlihat kurang cukup cantik ya, karena ada patahan di sini. Kalau mau membuat kurvanya lebih smooth, kalian bisa tambahkan 6 poin. 6 poinnya ditinggikan. 6 points. Gitu. Kalau itu kurang smooth, mungkin bisa 1000. Nah, di sini kalian bisa klik langsung di bagian kurvanya, lalu di bagian atas dari Maple itu ada play, tombol play, start atau resuming playing the animation. Ini bisa kalian jalankan. Gitu. Nah, ini T-nya, ini saya batasi misalkan dari min 2 sampai 3 sesuai dengan yang atas gitu ya. Sesuai dengan yang saya tampilkan di slide. Nah, ini bisa terlihat bagaimana si grafik hilang gitu ya. Sebenarnya dia di 6 saja sepertinya sudah hilang dia. 6
Mana? Ini dan dijalankan. Lah, hilang ya, gitu ya. Nah, ini kalian kalau mau nge-save gambarnya gimana? Gambarnya bisa di-save, klik sebelah kanan. Jadi klik kanan, lalu ada export. Export kalian pilih GIF ya. GIF nanti dia akan nge-save dalam bentuk gambar, gitu. Gambar animasi. Oke. Jadi ini yang untuk MATLAB bisa dicoba sendiri ya, itu sudah cukup lengkap. Bisa pakai movie in atau bisa pakai plot dan withdraw, draw now maksud saya. Bisa pakai plot, looping saja lalu pakai plot draw now juga bisa. Oke, selain animasi kita bisa gunakan yang namanya slice plot. Slice itu apa? Potongan ya. Berarti plot potongan-potongan gitu. Jadi ini digunakan untuk melihat beberapa frame dari solusi. Biasanya digunakan untuk melihat adanya gangguan atau error sepanjang waktu simulasi. Dibuat dengan menempatkan beberapa frame animasi pada sistem koordinat 3 dimensi X, T, dan U. Jadi kalau sebelumnya itu saya hanya lihat, saya potong di sini, saya lihat dari depan gitu ya. Ini lihat dari depan. Sekarang di plotnya itu X, T, U gitu. Ini X, T, dan U. Tapi hanya untuk beberapa kurva. Jadi ini saya pilihkan T-nya dari 0, 2, 4, dan 6 gitu. Jadi hanya beberapa kurva. Ini biasanya dilihat untuk melihat benar nggak sih ada gangguan. Karena kadang itu bisa jadi fungsinya kan, kalau ini fungsinya fungsi kontinu ya. Jadi bentuknya cukup halus, cukup bagus. Kadang itu fungsinya itu non-linear atau ada pembaginya. Jadi ketika disimulasikan jadi sedikit jelek gitu, ada titik singularnya, titik yang tidak terdefinisinya, jadi cukup jelek. Nah, biasanya slice plot digunakan untuk melihat adanya error dari perhitungan gitu ya. Perintah di MATLAB-nya kalian bisa pakai waterfall, di Maple-nya bisa pakai slice dan space curve seperti yang sudah saya cantumkan di Maple ya. Jadi bisa pakai sequence space curve ini ya. Oke. Yang ketiga juga bisa dituliskan fungsi dua variabel sebagai kurva permukaan. Jadi kurva permukaan itu artinya kita harus bikin jadi suatu permukaan gitu ya. Artinya kita punya koordinat X, koordinat T, dan U. Nah ini berupa permukaan. Nah sebetulnya kalau kalian lihat ini cukup mirip dengan yang namanya slice plot. Jadi kalau slice plot itu hanya diambil beberapa T tertentu saja. Kalau yang ini T-nya dikontinukan. Jadi semua T. Nah, ini jadi kamu pilih T berapapun akan menemukan nilai U-nya gitu ya. Ini biasanya dilihat ya, untuk lihat kira-kira permukaannya bentuknya seperti apa. MATLAB-nya bisa pakai surf, sedangkan di Maple-nya bisa pakai plot 3D gitu. Cara memvisualisasikan yang keempat menggunakan XT diagram atau sering disebut juga dengan density plot. Jadi density plot itu maksudnya apa? Maksudnya itu kurva yang ini tadi, kurva permukaan ini kita proyeksikan ke bawah. Nah, ketinggiannya itu kita gambarkan dalam suatu grid warna. Jadi kalau digambarkan ini kan XT diagram ya, ini X dan ini T. Nah ini ada yang putih nih, putih ini artinya yang nilai U-nya paling tinggi. Jadi makin terang itu artinya nilai U-nya makin tinggi, sedangkan makin gelap nilai U-nya makin rendah gitu. Jadi ini tetap terlihat, oh berarti ini ada garis di sini. Nah yang selama ini kalian hitung sebagai kurva karakteristik. Nah kurva karakteristik kalau pakai metode karakteristik untuk menyelesaikan PDP akan menemukan kurva karakteristik. Nah ini sebetulnya kurva karakteristik kalau diilustrasikan untuk permasalahan untuk solusi ini ya, UXT E pangkat min X min T kuadrat, itu ini adalah kurva karakteristiknya gitu. Ini kan sebenarnya kalau kalian ambil ini kan hanya persamaan linear ya, persamaan linear kalian bisa bikin suatu fungsi T terhadap X yang linear, itu jadi kurva karakteristik. Sama saja seperti melihat permukaan U dari atas. Ya.
Jadi kalau gampangannya seperti kalau kalian pernah buka Maps, Google Maps yang kontur atau yang ketinggian gunung gitu ya, yang gambarnya hijau. Nah, itu sebetulnya menggunakan sebenarnya salah satu terapan dari dari density plot itu yaitu gitu. Jadi ketika kita pakai warna hijaunya yang cukup pekat, artinya biasanya dia puncak ya. Lalu kalau warnanya kuning itu berarti dataran rendah gitu. Nah, itu contoh. Jadi biasanya disebut density plot, bisa XT diagram atau kurva ketinggian atau contour plot. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa coba bagaimana menggambarkan grafik UXT, di mana UXT-nya adalah fungsi Heaviside ya. Jadi dia bernilai 1 ketika X lebih dari sama dengan 0 dan bernilai 0 ketika X kurang dari 0 pada bidang XU di waktu T 0, 1, 2, 3. Artinya ini kalian gambarkan animasinya ya. Bisa pakai Maple atau MATLAB. Bu, saya nggak punya Maple atau MATLAB. Boleh nggak kalau pakai script yang lain? Boleh. Mau pakai Octave boleh, mau pakai Jupyter boleh, mau pakai Python juga boleh. Tapi tidak ada scriptnya ya, jadi kalian bikin sendiri kalau misalkan mau pakai code selain dari Maple atau MATLAB. Jadi yang saya inginkan adalah hasil akhirnya. Jadi bentuknya seperti apa? Gitu. Selama bentuk akhirnya sama dengan yang saya maksud di sini, nggak ada masalah. Lalu yang kedua, visualisasikan fungsi UXT, di mana UXT-nya adalah E pangkat min X min T kuadrat plus E pangkat min X plus T kuadrat, berupa animasi, slice plot, kurva permukaan, dan XT diagram. Jadi ini juga boleh pakai Maple, MATLAB, ataupun script ataupun bahasa pemrogramannya, ataupun aplikasi yang lain gitu ya. Oke, itu bisa jadi latihan soal. Lalu selanjutnya saya masuk ke persamaan gelombang satu dimensi. Nah, persamaan gelombang satu dimensi, saya review sedikit ya. Persamaan gelombang satu dimensi itu bisa kita lihat ketika kita memetik sebuah dawai atau senar. Ya, jadi dawai gitar misalkan, gitar, senarnya gitar kamu tarik atau kamu petik di suatu titik X gitu ya, maka ketika dipetik kan dia akan bergetar di setiap waktu T. Nah, persamaan gitar yang bergerak tadi itu mengikuti persamaan gelombang satu dimensi sebagai berikut. Jadi turunan keduanya sama dengan C kuadrat UXX dengan syarat awalnya, pada awalnya posisinya seperti apa gitu ya. Apakah ditariknya tinggi di tengah atau di ujungnya saja atau seperti apa. Lalu yang ini adalah turunan terhadap T, turunan terhadap waktunya. Jadi kecepatan yang diberikan juga seperti apa. Ya. Jadi di sini saya beri keterangan UT menyatakan posisi awal dari senar di setiap lokasi X, UTX0 menyatakan kecepatan awal di setiap lokasi X gitu. Bu ngapain sih Bu ngurusin ini, yang ngurusin dawai atau senar yang dipetik atau dilepaskan. Jadi jangan melihat aplikasinya sesederhana itu ya. Jadi kadang matematik itu melihat sesuatu yang rumit disederhanakan dulu. Karena kalau kita melihat yang rumit saja ya nggak akan selesai-selesai gitu kan. Jadi kita harus melihat sesuatu yang orang matematik itu keahliannya melihat pola atau melihat sesuatu yang sederhana dari sesuatu yang kayaknya kompleks muter-muter. Wah, kita sederhanakan. Jangan-jangan dari sederhana saja kita sudah bisa menangkap perilakunya gitu. Penerapan dari persamaan gelombang satu dimensi ini banyak ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang dawai atau senar, jangan hanya memikirkan tentang instrumen atau alat musik ya. Bukan hanya kita bicara gitar, ukulele dan lain sebagainya, tapi kita juga bicara mesin misalkan. Jadi ketika ada kawat di mesin, kawatnya itu selalu bergetar gitu ya. Nah, itu berarti pergerakannya seperti apa gitu. Atau yang lebih rada susah lagi, di robot juga banyak aplikasinya, atau di Flying Fox. Nah, Flying Fox itu bisa kita lihat talinya yang dibuat Flying Fox itu ya, itu kan suatu tali ya, kita bisa lihat dia sebagai dawai atau senar gitu. Apabila dikasih kecepatan, kita tahu posisi awalnya. Kalau dikasih kecepatan awal, gimana jadinya gitu ya? Apakah membahayakan jadi
pemakai atau pemain Flying Fox-nya, nah itu sesuatu yang menarik untuk dikaji gitu. Karena jangan sampai Flying Fox yang dibuat itu jadi membahayakan penggunanya, gitu kan? Oke. Nah, jadi kita ngomongin ini ya. Jadi sekarang konteksnya kita membicarakan tentang persamaan gelombang satu dimensi, di mana kita punya nilai awal fx dan kecepatan awal gx gitu. Karena punya nilai awal, biasanya ini masalahnya PDP ini kita sebut juga dengan masalah nilai awal gitu. Jadi kadang kalau UTT sama dengan C kuadrat UXX ini hanya persamaan diferensial parsial tanpa ini ya. Ketika saya tambah syarat awal dan syarat batas, dia akan jadi masalah nilai awal dan nilai batas. Oke. Nah, solusi ekseknya gimana? Ini harusnya sudah dipelajari metode karakteristiknya. Saya hanya review sedikit. Jadi misalkan kita punya solusinya berbentuk suatu fungsi yang bergerak ke arah kanan dan suatu fungsi yang bergerak ke arah kiri. Substitusi, saya punya nilai awalnya adalah fx, saya substitusikan t-nya 0, di sini jadi fx plus gx sama dengan fx, lalu ut x0 sama dengan gx, berarti saya turunkan dulu terhadap t, berarti min c f aksen x plus c g aksen x gitu ya. Ini g aksen ya, ini salah ketik, ini harusnya g aksen, satu saja turunannya. Nah, kenapa ditulis f aksen? Karena diturunkan terhadap t, hati-hati ya. Jadi ketika ada notasi f aksen itu adalah notasi umum yang digunakan untuk turunan terhadap t. Kalau tidak terhadap t, hati-hati, karena bisa jadi tidak, penulisannya nggak boleh pakai f aksen gitu. Nah, jadi di sini saya dapatkan, sederhanakan, saya dapat di ini turunan pertama ya. Lalu kalian selesaikan, ini dibagi dengan c kanan dan kiri, lalu diintegralkan terhadap t kanan dan kiri, saya dapat solusinya seperti ini. Artinya saya punya dua persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3 ini kan membentuk sistem persamaan linear ya, dengan dua variabel tidak diketahui, yaitu f besar x dan g besar x. Fx-nya saya tahu di awal, f0 besar tahu, g0 besar tahu, gs atau gx-nya juga tahu. 2 dan 3 kalian selesaikan, kalian akan bisa dapatkan bahwa fx-nya bentuknya seperti ini dan gx-nya bentuknya seperti ini. Lalu kita mau ngapain? Nah, jadi solusi umumnya kan tadi katanya bentuknya fx min ct plus gx min plus ct ya. Berarti kita tinggal substitusikan x min ct ke sini, menggantikan ini jadi x min ct, lalu gx-nya jadi x plus ct, dan ini jadi x plus ct. Disubstitusikan, ketemu bentuk sederhananya seperti itu. Jadi uxt-nya adalah setengah f x min ct plus fx plus ct ditambah 1/2c x min integral dari x min ct sampai x plus ct. Nah, solusi uxt yang berbentuk seperti ini kita sebut sebagai solusi D'Alembert. Karena penemunya Alembert ya. Alembert dari persamaan gelombang. Karena persamaan gelombangnya atau solusinya bisa dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi dari fx dan gx gitu. Jadi asalkan kita punya gx, asalkan kita punya fx, maka saya bisa langsung menemukan uxt tanpa harus melakukan perhitungan lagi gitu. Oke, saya beri beberapa contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Saya punya persamaan gelombang seperti ini. Syarat awalnya adalah e min x kuadrat dengan kecepatan awalnya 0. Tentukan solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut. Karena fx-nya kita tahu, e pangkat min x kuadrat, gx-nya itu 0. Substitusikan ke solusi D'Alembert yang ini. Substitusikan ke sini gitu ya. Sehingga kita dapatkan solusi D'Alembertnya adalah setengah e pangkat min x min ct kuadrat plus e min x plus ct kuadrat. Nah, ini kalian bisa gambarkan solusinya. Jadi ketika di 0 bentuknya begini, ketika di 0,5 ini
ketika 1 ini, ketika 1,5 ini dengan C-nya 1 ya. Nah, animasi solusinya saya lampirkan di file Maple. Kalau yang tidak punya Maple, saya sudah lampirkan file GIF-nya ya, untuk bisa dipelajari. Ya, jadi kalau dianimasikan, nah gelombangnya jadi dari atas pecah gitu ya. Jadi gelombang ini gambarkan simulasinya gelombang pecah jadi 2. Jadi ini benar-benar ada 2 gelombang yang jalan ke kiri dan jalan ke kanan gitu. Jadi satu gelombang awal pecah jadi gelombang ke kiri dan gelombang ke kanan. Oke. Contoh yang kedua, misalkan saya ganti permasalahan persamaan diferensialnya masih sama, tapi dengan nilai awalnya sekarang bukan E pangkat X kuadrat ya, bukan lagi E pangkat min X kuadrat, tapi menjadi sin X. Sin X dengan kecepatannya masih 0, artinya solusinya jadi bukan jadi E pangkat itu ya, tinggal diganti jadi sin X min CT sama sin X plus CT. Nah, ketika digambarkan bentuknya seperti ini gitu. Ini T 0, 0,5, 1, 1,5. Ini terlihat ya? Terlihat apa? Kelihatan nggak apanya? Kelihatan bahwa ini indeksnya terlalu kecil. Saya lihatkan yang di Maple-nya aja. Jadi di contoh 2, nah ini dia gelombangnya itu makin turun, makin mengecil sebenarnya, amplitudonya, ketinggian maksimumnya itu makin mengecil. Jadi ini T0 yang merah, lalu turun ke biru, lalu ke hijau, lalu ke biru muda gitu ya. Tapi dengan frekuensinya tetap sama ya. Jadi frekuensi gelombangnya sama, hanya amplitudonya saja yang berubah. Kalau dianimasikan, kira-kira jadinya seperti apa? Nah, jadi begini ya. Nah, ini jadi menunjukkan bahwa dia sempat turun gitu, sempat menuju 0. Set. Nah, dia sempat 0. Oke ya. Oke. Berarti solusi ini kan kita bisa lihat sebagai gelombang bergerak ke kanan dan gelombang bergerak ke kiri. Artinya yang gelombang ke kanan atau fx min ct-nya adalah setengah sin x min ct, sedangkan gx plus ct-nya adalah setengah sin x plus ct. Oke. Gambarkan solusi bagian C dan perlihatkan bahwa UXT adalah jumlah dari kedua gelombang berjalan tersebut. Nah, ini adalah fxt-nya. Ini adalah GXT-nya. Kalau saya jumlahkan jadinya yang ini. Nah, ini kalau dijumlahkan ini benar ya, sama ya. Jadi ini 0, saya tunjukkan yang di Maple aja. Nah, ini. Ini untuk F-nya. Nah, ini F-nya bentuknya begini. Sedangkan untuk G-nya bentuknya yang ini. Jadi misalkan saya ambil yang T0 gitu ya. Saya ambil yang T0 saja. Berarti di sini saya cukup ambil yang 0. Oke, sedangkan yang ini saya juga ambil yang satu saja. Gitu ya. Nah, ini kelihatan kalau kalian jumlahkan. Oh, jangan yang 0, saya ambil yang 1 aja. 1. Ini T1. Ini T1, T1. Nah, ini beda ya. Jadi bisa kalian jumlahkan untuk G yang T, untuk F yang di T0 dia 0,4 dijumlahkan dengan G yang di 0 itu dia negatif ini. Jadi positif dikurangi negatif, positif gitu ya. Nah, ini solusinya. Solusinya akan sama dengan ketika kita jumlahkan fungsi F dan G.
Nah ya, ini jadi 0. Oh, karena dia min 0,4. Oke, saling 0,4 dan min ya, min di hampir negatif ya. Nah, ini negatif tapi ada nilainya gitu. Jadi solusinya ini. Dan ini tidak akan sama dengan solusi yang sebelumnya kita gunakan. Jadi ini jawabannya hanya memverifikasi. Jadi ini hanya memverifikasi bahwa UXT merupakan jumlahan dari dua gelombang berjalan ke kanan dan kiri, ya. Oke, gunakan garis trigonometri untuk menyatakan solusi UXT sebagai perkalian cos dan sin. Kita gunakan apa? Trigonometri ini ya. Berarti penjumlahan identitas trigonometri dari penjumlahan sin. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Nah, ini coba dibuka lagi catatannya waktu SMA, kenapa bisa dapat dari mana gitu ya. Karena ini identitas trigonometri termasuknya. Sehingga kalau saya punya UXT-nya adalah setengah sin X min CT plus sin X plus CT, ini A-nya dan ini B-nya, maka sama dengan sin setengah dikali 2 jadi 1 ya. Lalu di sini setengah sin X min CT plus X plus CT, dapatnya 2X dibagi 2X, tinggal X, berarti di yang belakang untuk cosnya A min B, X min CT min X min CT, saya dapat min 2 CT dibagi 2 min CT. Ingat bahwa cos min alfa sama dengan cos alfa, sehingga dia berganti menjadi cos CT. Nah, cos CT bisa saya bawa ke depan menjadi sin X. Artinya di sini terlihat apa? Terlihat bahwa UXT adalah fungsi, bentuknya berupa fungsi sin X, amplitudenya cos CT. Jadi solusinya sebenarnya frekuensinya selalu sama, 2pi gitu ya. Tapi amplitudenya yang berbeda-beda karena amplitudenya bergantung terhadap T. Sehingga solusi UXT menunjukkan solusi berbentuk kurva sin X dengan amplitudo cos CT yang berosilasi antara min 1 dan 1. Oke. Lalu untuk contoh ketiga misalkan saya punya masih persamaan gelombang. Sekarang saya tidak punya nilai awalnya 0 atau syarat awalnya 0, dan saya punya kecepatan awal X pangkat E min X. Berarti tinggal disubstitusikan ya ke solusi D'Alembert gitu ya. Dapatnya ini. Nah, ini kalau kalian selesaikan masalah nilai awal ini dengan menggunakan persamaan karakteristik, dapatnya itu punya 0. Ya, tapi dengan menggunakan solusi D'Alembert kita ketemu UXT-nya lebih cantik ya. Gimana pun kita tidak ingin bahwa solusinya 0. Karena kalau solusinya 0 terus so what gitu, nggak dapat apa-apa gitu, nggak ada yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah, jadi dapatnya ini animasi solusi dapat dilihat di animasi 3. Nah, ini kalau saya plot di yang contoh ketiga, ini animasinya. Ya, jadi dia ada gelombangnya bangkit lalu jalan gitu ya, ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, setelah latihan yang pertama, ini latihan yang kedua. Jadi coba Anda selesaikan. Diberikan MNA tersebut, jadi sekarang ada nilai awal atau kondisi awal dan juga kecepatan awal. Tentukan solusi D'Alembert dari masalah nilai awal tersebut, animasikan solusi tersebut, dan bagaimanakah kaitan antara solusi tersebut dengan solusi contoh 2 dan contoh 3. Jadi kalau kalian lihat di contoh 2, di sini masalah nilai awal dengan syarat awalnya sin X, kecepatannya 0. Jadi kecepatannya yang 0 ya. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, kecepatannya ada X pangkat E min X kuadrat, syarat awalnya 0. Nah, untuk latihannya dua-duanya ada. Jadi sin X dan X pangkat E min X kuadrat. Seharusnya solusinya masih ada pola dari contoh 2 dan contoh 3 yang diikuti ya, yang dibawa gitu ya. Kalian coba kerjakan dan kira-kira bagaimana kaitan solusi tersebut dengan solusi MNA yang contoh 2 dan contoh 3. Gitu. Oke.
Gitu ya. Jadi begitu kuliahnya untuk persamaan diferensial parsial hari ini. Semoga bisa diikuti materinya dan saya harap tugasnya bisa dikerjakan. Jadi tugasnya nanti saya akan tuliskan di e-learning, langsung dijawab saja di e-learning gitu ya. Kan hanya kalau ditanyakan tentukan solusi, oke, berarti cantumkan solusinya seperti apa, animasikan solusi, berarti lampirkan animasinya gitu ya, tidak perlu skripnya. Lalu bagaimana kaitan ya kalian jelaskan gitu. Jadi tidak perlu penurunan yang rumit. Lalu juga yang latihan 1 ya. Jadi tugasnya 2, latihan 1 dan latihan 2. Latihan 1 ini. Nah, latihan 1 gambarkan grafik, berarti saya hanya minta gambarnya. Visualisasikan fungsi, berarti lampirkan file GIF animasinya, slice plot gambarnya, slice plot, gambar kurva permukaan, dan XT diagram. Jadi tidak perlu melampirkan skrip. Oke. Tapi pastikan bahwa kalian mengerti ya. Jadi saya tidak membatasi kalian untuk berdiskusi. Sebetulnya kalian bisa copy paste sih satu sama lain ya untuk tugas ini. Tapi ketika Anda copy paste itu Anda tidak dapat apa-apa gitu. Jadi ya tugasnya selesai tapi pemahaman tentang materinya tidak dapat gitu. Jadi ada baiknya walaupun diskusi tetap kerjakan sendiri. Pastikan bahwa Anda paham dengan materi yang diberikan. Karena materi yang saya ajarkan sekarang akan dibawa untuk materi selanjutnya gitu. Jadi semua materi akan berkesinambungan. Ketika ada satu saja yang lompat, jadi lebih susah untuk memahami. Ya, oke. Oke, begitu kuliah hari ini saya akhiri. Semoga dapat dipahami. Sebentar. Oke, semoga dapat dipahami. Saya akhiri kuliahnya. Jangan lupa dikerjakan e-learningnya. Saya beri waktu 1 minggu ya, biar agak leluasa lah. Itu saja. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp kita, ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.